Oke, baik teman-teman, kita ketemu lagi di pertemuan praktikum kali ini, dan kali ini kita akan membahas tentang VLSM ya. Kalau sebelumnya kita sudah bahas tentang subnetting, maka kita naik ya, kita akan membahas tentang VLSM, di mana hampir sama dengan subnetting, cuman di dalam VLSM kita bisa melakukan pemecahan subnet lagi menyesuaikan dari jumlah host yang paling mendekati jumlahnya. Kalau di subnetting sekali saja, ini bisa berkali-kali dengan melihat jumlah host yang mendekati. Ya. Oke, baik, seperti biasa kita lihat dulu di sini ada addressing tabel. Nanti kita pindah ke Excel. Ya, masih kosong dan tugas kita untuk melakukan mapping di sini. Kemudian ada beberapa informasi di sini ya, terkait dengan jumlah jaringan, tapi nanti kita identifikasi saja berdasarkan topologi. Oke, kemudian ada tabel subnet yang masih kosong, nanti kita juga isi. Kita pindah ke Excel dulu. Oke, sebelum kita memindahkan atau bekerja dengan Excel, maka kita identifikasi dulu berdasarkan jumlah jaringan, teman-teman. Nah, di sini kita lihat, kalau ada pertanyaan berapa jumlah jaringan atau berapa jumlah subnet yang ada di topologi, maka kita harus secara otomatis bisa menjawabnya. Yaitu kita hitung ya. 1 jelas, 2 jelas, kemudian 3 ya, jelas, 4 ya, jelas. Nah, kadang-kadang yang kelupaan adalah bagian ini, teman-teman. Nah, antar router ini adalah network juga. Sehingga kalau ditanya, ini berapa jumlah networknya, maka 1, 2, 3, 4, 5. Jelas ya? Oke. Kemudian kita lihat di sini. Nah, di sini sudah ada informasi nih, teman-teman. Beberapa jaringan ada yang jumlahnya 7 host, 15, 29, 58 host. Nah, ingat, di VLSM, kita mengerjakan soal VLSM harus berdasarkan jumlah host yang terbanyak dulu. Maka dibalik ya. Yang dikerjakan yang 58 dulu, baru 29, baru 15, baru 7, baru 2 host yang antar router. Nah, di sini ada berapa banyak jaringan yang dibutuhkan untuk topologi ini. Kita tadi sudah hitung ada 5 ya di situ ya. Yang ini yang belum teridentifikasi tadi. Nah, kemudian kita nanti akan melakukannya juga perhitungan ya di sini. Kemudian di sini juga ada informasi. First subnet digunakan untuk large, yaitu jumlah host yang paling besar. Maka 58 ya. Kemudian second large. Second subnet digunakan untuk second large ya, yaitu 29, dan seterusnya sampai ada 5 kan ya. Ini 58, 29, 15 ya di sini, kemudian 7 ya. Kemudian antar building berarti 2 host, berarti ada 5 tadi. Nanti kita urutkan. Nah, untuk membantu mengerjakan ini, maka kita nanti kopikan ini untuk mengerjakan. Maka kita harus urutkan di sini. Number of host berarti 58 ya, diurutkan 29, 15, 7 dan 2. Sambil kita memberikan subnet description-nya. Oh, ini berarti ASW 4 LAN, ASW 3 LAN, diurutkan yang paling banyak. Gitu ya, baru nanti kita isikan networknya, first IP, last IP, broadcast IP. Oke, sebelum ke sana kita lihat di sini dulu, teman-teman. Nah, di sini ada keterangan assign first IP address untuk building 1, untuk LAN dan WAN. Maka untuk alamat LAN di sini dan LAN di sini serta WAN di sini, building 1 menggunakan first IP. Kemudian building 2 menggunakan first IP untuk LAN dan menggunakan last IP untuk WAN. Maka ini ada first IP, ini first IP, maka ini last IP, karena yang first IP sudah digunakan untuk building 1. Kemudian assign the second IP address, itu untuk suite. Suite adalah IP yang kedua, disesuaikan dengan subnet masing-masing. Kemudian host adalah last IP ya, sesuai dengan subnetnya masing-masing. Nah, nanti kita baru setelah kita mapping selesai, kita baru konfigurasi di bagian ininya. Cuman sedikit ya, dan bisa cepat. Nah, kita kerjakan dulu, kita copy dulu tabel-tabel yang tadi, ada 1 dan 2. Dan jangan lupa IP-nya kita copy dulu. Karena yang kita kerjakan perhitungannya adalah IP-nya ini. Gitu ya, teman-teman ya. Maka kita pindah ke Excel dulu.
Nah, sementara sudah saya bikinkan seperti ini, teman-teman. Ini IP-nya tadi ya, 192.168.720. Prefix-nya 24. Ini adalah addressing tabel yang masih kosong. Ini adalah subnet tadi yang masih kosong. Maka tadi kita isikan tadi, teman-teman. Urutkan yang paling banyak tadi. Kita lihat paling banyak. 58, 29, 15, 7, 2. Oke, maka isi ini. 58, 29, 15, 7, 2. Kita kasih subnet description-nya tadi sesuai dengan namanya. Sesuai dengan namanya apa nih? ASW4 LAN, ASW3 ya. Urutkan yang paling banyak. Oh, ini ASW4, ASW3, ASW2. Kebetulan urut nih ASW1 ya kan. Baru WAN. Berarti ini ya kita tulis. Nah, kita rekap di sini. ASW4 LAN ya kan, ASW3 LAN, ASW2 LAN, ASW1 LAN, dan WAN, yaitu antar router tadi ya, antar router tadi. Nah, kalau sudah, kita kan nanti akan melengkapi ini nih, network ID-nya dari prefix ini jadi apa, first-nya apa, last-nya apa, broadcast-nya apa. Itu ya teman-teman ya. Nah, untuk membantu pekerjaan kita bikin ini nih, 8 bit nih. Karena kan ini prefix 24 dan IP versi 4 kan 32 bit. Maka ini 8 bit, sisanya yang digunakan untuk memproses subnetting. Di sini sudah saya kasih N, di mana N adalah menandakan network ya. Diambil dari sisi kiri perhitungannya dengan rumus 2 pangkat N ya. Kalau di sini ya, jalan ke sana. Kalau host dari sisi kanan dengan rumus 2 pangkat N min 2. Dan 2 itu digunakan sebagai subnet ID dan broadcast ID. Sisinya mengambilnya dari sisi kanan ya. Oke. Karena ini VLSM dan dihitung dari jumlah host yang terbesar, maka kita memprosesnya di sini, teman-teman. Dari sini, teman-teman. Nah, maka kita hitung dulu. Kita akan mengerjakan yang ini dulu. Ya. Maka kita hitung kebutuhan hostnya. Maka dengan rumus yang sama tadi, 2 pangkat N min 2, maka kita hitung ini. 2 kelipatannya 2, 4, 8, 16, 32, 64. Di sini jumlah hostnya 64 dikurangi 2, berarti 62. Maka cukup untuk 58. Ya, sampai cukup ya. Jangan berlebihan, jangan ditambahin sampai sini, ya kan? Tetapi yang mendekati, paling mendekati. 2, 4, 8, 16, 32, 64. 64 dikurangi 2, maka 62 host. Maka ini saya kasih tanda di sini, teman-teman. Kasih tanda kuning. Nah, maka posisinya di sini untuk host, di sini untuk network. Otomatis di sini akan tercipta 62 host yang bisa dipakai ya. Dan di sini tercipta ini 1 2. Maka 2 pangkat 2, maka tercipta 4 network atau 4 subnet. Oke ya, ini karena ini host, ini subnetnya. Maka membacanya kita lihat dari sini, ini prefix berapa berarti. Nah, prefixnya dari 24, 25, 26. Maka menjadi prefix 26 di sini. Ingat-ingat prefix 26. Saya tulis di sini dulu aja ya, prefix 26. Dimana kalau menjadi prefix 26 ini buat network, maka akan tercipta 4 subnet di mana setiap subnetnya berisi 62 host. Maka akan tercipta 4 subnet masing-masing berisi 62 host. Oke, jelas ya. Maka di sini saya tuliskan lagi biar mungkin lebih mudah. Nah, 192 168 72 0 prefix 24 ya kan, dijadikan prefix 26. Nah, di sini jadi prefix 26.
Di mana prefix 26 kalau teman-teman sudah terbiasa akan mengetahui subnet max-nya 255, 255, 255, 192. Dari mana 192? Ini kan 128 tambah 64, jadi 192. Nah, oke. Dari jaringan ini berubah menjadi prefix 26 sehingga tercipta 4. Ya, sehingga tercipta 4 subnet. Nah, teman-teman bisa menghitung secara manual, ataupun bisa menggunakan IP kalkulator. Kalau mau menghitung secara manual, sebenarnya teman-teman bisa mencari jarak antar subnetnya. Jarak antar subnetnya sama kayak tadi, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Maka jarak antar subnet adalah 64. Maka ini akan tercipta, simpelnya adalah 192, 168, 72, 0. Ini yang pertama. Kemudian saya copy dulu ya. Daripada ngetik lama, copy, ada 4. Nah. Oke. Di sini ingat selisihnya tadi 64 ya kan? Maka di sini ganti aja 64. Subnet yang kedua 64 ya. Kemudian subnet yang ketiga adalah 64 tambah 64 128 ya. Subnet yang keempat adalah 128 tambah 64 192. Simple ya. 1 2 3 4 prefixnya 26. Karena ini sudah dipecah ke sini. Maka ini sudah menjadi ke sini semua. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian Pak, kalau pakai kalkulator gimana IP kalkulator? Maka kita bisa menggunakan IP kalkulator seperti ini. Nah, kita cocokkan ya. Masukkan IP-nya dulu 192.168.720. Dari prefix 24 menjadi prefix 26. Nah, teman-teman bisa lihat nih. 720, 64, 128, 192. Tinggal nanti first IP, last IP, broadcast menyesuaikan. Nah, first IP-nya berarti 1 ya kan. Last IP-nya berarti 62, broadcast-nya 63 karena 64 digunakan subnet berikutnya. Jadi silakan teman-teman bisa pakai IP kalkulator untuk mempercepat. Nanti kita juga pakai ini ya. Oke, tadi perhitungan manual. Nah, karena tadi kita menghitung manual untuk memenuhi jaringan yang pertama, maka ini kita tuliskan teman-teman. Nah, ini kita blok. Dah. Ini nggak boleh digunakan. Kenapa? Karena ini digunakan untuk ini. Maka kita tulis dulu di sini. Network CIDR-nya adalah 192.168.72.0 prefix 26. Ini sudah diblok untuk sini. Jelas ya? Nah, network CIDR ini adalah network ID-nya 072.0, tapi prefixnya ingat 26, maka subnet max-nya 255, 255, 255, 192. Ya. First IP-nya, last IP broadcast ya, tinggal kita isi aja. Kalau mau pakai kalkulator juga boleh nih. Nah, ini kan 0 sampai 63. Atau 0 sampai 63 karena di 64 sudah di bawah. Maka kita bisa tahu first-nya adalah 1. Ini yang saya tuliskan cuman digit terakhir saja ya. Kemudian last-nya adalah 62. Broadcast-nya 63. 64 digunakan subnet berikutnya. Kalau kita mau mengecek validasi di IP kalkulator sama nih. Subnet ini ya digunakan untuk ini. Ya. Kemudian 0 sampai 63, maka first-nya adalah 1, last-nya adalah 62. 0-nya adalah network ID, 63-nya adalah broadcast. Maka diantaranya ini. Gitu ya teman-teman ya. Oke, maka ini sudah nggak ada karena sudah dipakai. Nah, selanjutnya kita mau menghitung yang 29 host, yaitu ASW3 LAN. Maka pertanyaannya, ini tadi isinya berapa? 62 host. Bisa nggak dipecah untuk memenuhi 29? Kalau bisa, maka dipecah. Atau di subnet lagi. Atau dibagi lagi. Tetapi kalau tidak bisa, maka gunakan.
Ya. Sebagai contoh, kalau di sini ada 45, maka 45 nggak bisa dipecah lagi. Contoh ya, kita hitung dulu deh. Karena ini sudah sampai sini pecahannya, maka kita hitung lagi di sini teman-teman untuk memenuhi 29. 2, 4, 8, 16, 32. Di sini ya. Di sini ya teman-teman ya. 2, 4, 8, 16, 32. 32 dikurangi 2, 30. Maka di sini saya tulis 30 host. Nah, berarti dari 26 geser ke sini kan? 26 geser ke sini kan? Nah, maka gesernya 1 digit. Gesernya 1 digit, maka jadi prefix. Atau saya copy aja di sini. Nah, copy. Karena gesernya 1 digit, maka jadi prefix 27. Dari 26 di sini ke sini 27. Maka ini sudah bukan host lagi, tetapi jadi network. Jadi network, tapi networknya network yang sudah pecah ya. Saya kasih warna apa ya? Ini deh. Nah, sekarang berarti ini kita pecah, Pak. Betul, kita pecah ke sini. Karena pecahannya dari prefix 26 ke sini 1 bit, maka kan 2 pangkat n. Ini ke sini kan 1, maka 2 pangkat 1. Maka hasilnya 2. Maka di sini saya tulis ya. Gini aja biar lebih mudah memahamin. Dijadikan prefix 27. Nggak mau rumus ya. Kasih petik dulu ya, kasih petik dulu. Nah, dari ini dijadikan prefix 27. Ingat ini posisinya sudah prefix 26 ya. Yang 24 sudah kita pecah ke 26 semua. Nah, yang ini sudah dipakai yang pertama. Yang ini kita dari 26 ke jadi 27. Sehingga tercipta 2 jaringan. Nah, ini saya kasih tanda nih. Saya kasih tanda apa ya? Bold deh. Nah, saya kasih tanda bold bahwa ini tidak boleh dipakai karena ini tak pecah. Saya pecah. Dari prefix 26 menjadi prefix 27. Kalau dari 26 ke 27 1 bit sehingga 2 pangkat n akan tercipta 2 subnet. Maka di sini 2 subnet, teman-teman. Nah, kali ini kita akan meminta bantuan IP kalkulator untuk memecahkan ini. Kita bisa hitung manual sebenarnya, ya. Tetapi ada kalanya kita pakai kalkulator untuk mempercepat kinerja kita. Oke, maka kita panggil kalkulatornya. Geser, ya. Isikan di sini 192.168.7264, maka saya kasih di ini 64. Nah, ini dari 26, maka di sini 26. Di atasnya 26, yang address block max-nya 26. Kemudian dipindah yang CIDR max-nya 27. Prefix-nya. Sehingga tercipta 2 nih, teman-teman. Tercipta 2. Ya kan? Maka kita bisa copy di sini. Nah, akan tercipta 2 yaitu 192.168.72.64. Tetapi 64-nya sudah prefix 27 ya, ingat. Yang kedua, kalau kita mau menghitung manual sebenarnya 2, 4, 8, 16, 32. Maka 64 tambah 32 sebenarnya ya. Kalau kita mau manual ya. Oke, kalau pakai IP kalkulator pun nggak masalah. Nah, kalau manual 64 tambah 32 berarti 96. Ini juga 96. Sama ya. Oke, kita ubah dulu 96. Nah, ingat ini adalah pecahan dari sini. Ya, ini adalah pecahan dari sini. Nah, berarti yang ini belum kita sentuh ya. Baru ini pecahan dari sini. Nah, baru yang ini kita berikan ke yang 29 di sini. Karena ini kan isinya 30-30. Kalau ini tadi isinya 62 host semua. Ini sudah dipakai untuk yang 58. Ini dipecah untuk yang 29. Maka ini isinya 30 host, 30 host. Nih, 30 host, 30 host. Maka 30 host yang pertama ini diberikan ke ini.
maka kita kopikan saja. Nah, berarti ini pakai 192.72.64. Ingat prefiknya jadi 27. Nah, berarti first IP-nya saya tulis digit akhirnya saja. Kalau 64 digunakan sebagai subnet ID maka 65. Nah, kemudian ini 96, berarti di sini 95, kemudian di sini 94. Oke, kalau mau di cross check boleh ya di sini. Nah, lihat ini teman-teman. Ini 64 sampai 95, maka 64 sebagai network ID di sini dan 95 sebagai broadcast. First-nya adalah setelah network, last-nya adalah sebelum broadcast. Nah, di sini ya. Oke. Nah, kalau sudah ini kasih tanda nih, ini udah dipakai, Pak. Udah dipakai, maka kita kasih tanda. Mana tandanya? Nah, ini ya. Nah, ini udah dipakai, ini udah dipakai. Nah, pertanyaannya yang belum dipakai adalah ini 1, 2, 3. Ini sudah dipecah, intinya sudah dipakai ya. Ingat, jadi ini nggak boleh lagi karena sudah dipecah. Nah, ini sudah 2 jaringan sudah kita bikinkan. Selanjutnya 15. 15, ini yang tadi isi 30 bisa dipecah nggak? Maka kita hitung dari sisi kanan. 2, 4, 8, 16. Ini kan 32 jadi 30 host ya. Maka kita kalau mau memecah harus di bawahnya lagi. Berarti 2, 4, 8, 16. 16 dikurangi 2. Di sini 14 host. Nah, inilah teman-teman. 14 host cukup nggak buat 15? Nggak cukup, maka nggak usah dipecah. Maka berikanlah yang ini untuk yang 15 ini. Oke, sampai sini jelas. Jadi kalau nggak bisa dipecah untuk memenuhi yang lebih kecil lagi, karena kita hitung 2, 4, 8, 16, 16 dikurangi 2, 14 host, maka ini nggak cukup karena dia mintanya 15. Maka kasihkan yang tadi. Walaupun agak sedikit mubazir banyak ya, tapi nggak bisa dipecah lagi. Walaupun dia cuma butuh 15, kita kasih yang ini yang isinya 30. Karena nggak mungkin dipecah lagi di situ. Itu ya teman-teman ya. Maka kita tuliskan di sini teman-teman. Nah, kita tuliskan. Kita copy aja deh ya. Kemudian kita belakangnya adalah 96. Nah, kita kasih di sini 96. Prefiknya masih sama 27 ya di sini. Maka kita blok dulu di sini warnanya. Nah, ini udah dipakai yang ini. Kemudian kalau kita ngelihat yang tadi IP kalkulator kan kita sudah tahu ya ininya ya. 96 sampai 127. Maka ini 96, ini 127. Ya, selanjutnya berarti ini 9 7, ini 126. Oke. Sampai sini kita sudah memenuhi 1 2 3. 1 2 3. Kurang 2 jaringan lagi. Nah, ini sudah dipecah, nggak boleh dipakai ya. Jadi prefix 26, kemudian ini udah dipakai, ini dipecah lagi, dipakai. Maka yang belum tersentuh adalah yang ini. Nah, ada 2 jaringan yang belum tersentuh dari prefix 26. Dari prefix 26. Nah, sekarang dari prefix 26 ini yang akan kita pecah untuk memenuhi 7 host. Akan kita pecah untuk memenuhi 7 host. Maka kita ambil yang ini teman-teman. Kita ambil yang ini ya. Kita ambil yang ini. Nulisnya gimana ya? Karena ini sudah tertutup ini ya oke lah. Kita bikin di sini. Ini kita bold. Kita ambil dan kita kerjakan di sini ya. Dijadikan prefix berapa pertanyaannya? Dijadikan prefix berapa yang 128 prefix 26? Maka kita hitung, dia butuhnya 7 kok. Maka kita lihat di sini. 7. Maka kita hitung dari sisi kanan untuk host. 2 4 8. Ingat 8 dikurangi 2
6, maka belum cukup. Berarti 2, 4, 8, 16. 16 ini ya, 16 dikurangi 2, 14 host, maka ini cukup. Maka ini cukup untuk memenuhi 7 host. Ya, untuk memenuhi 7 host yang ada di sini, maka dari prefix 26, ingat ini dari prefix 26 bukan 27 ya. Prefix 26 ini berarti jalan berapa? 1, 2, 26 di sini. Berarti 27, 28. Maka di sini dijadikan dari 26 ke 28. Kita kasih warna dulu. Nah, ingat ya teman-teman, ini dari yang sini, yang prefixnya 26 ke prefix 28 karena untuk memenuhi 8 host. 2, 4, 8 ini kurang karena akan tercipta 6 host. 16 dikurangi 2, 14 host. Maka dari 26 ke sini berarti jadi 28. Nah, saya copy dulu di sini. 28. Nah, kalau dari 6 ke 28 jalan kan? Jalannya adalah 1, 2. Maka 2 bit. Maka akan tercipta rumusnya n network adalah 2 pangkat n. Berarti 2 pangkat 2. Berarti akan tercipta 4. Karena dari 26 ke 28. Ingat yang 27 sudah habis ya, dipakai semua. Kita ngambil dari 26, kemudian dipecah untuk memenuhi 7 host. Maka dari 26 ke 28. Maka tadi akan tercipta 4 subnet lagi yang masing-masing jumlah hostnya adalah 14 host. Nah, di sini teman-teman boleh menghitung secara manual ataupun menghitung pakai IP kalkulator. Kalau manual berarti kita kopikan ini 192 168. Nanti kita cross check dengan IP kalkulator juga 72.128. Ingat, ini belum saya tulis ya. Dijadikan prefix 28. Nah, otomatis tercipta 4 subnet dari sini ke sini. Tercipta 4 subnet masing-masing isinya 14 host. Maka ngitungnya kalau saya selisihnya saja 2, 4, 8, 16. Maka tambahkan 16. Saya copy dulu 4 kali. Nah. Oke, sekarang 128 tambah 16. 30 16 44 ya. Nah, ini yang agak lama nih kalau perhitungan manual ini. 128 tambah 16 44. Nanti di cross check juga pakai IP kalkulator. 44 tambah 16 lagi. 44 tambah 16 berarti 60 ya. 60 kalau nggak salah. 60 tambah 16 berarti 76. Oke. Nah, selanjutnya kita cross check juga ya pakai IP kalkulator di sini. Kita isikan ya di sini 128 ini ya pakai IP yang ini. 128 dari prefix 26 di sini ke prefix 28. Nah, ini teman-teman. 128, 144, 160, 176. Berarti hitungan kita benar. Mudah ya. Oke. Nah, selanjutnya karena kita sudah menghitung tadi dan ini digunakan untuk yang 7 host. Digunakan untuk yang 7 host. Oke, maka kita kasih tanda dulu. Tandanya mana? Ini ya. Nah, kita tulis dulu di sini. 192 168 72.128 prefixnya 28. Nih ya.
Jangan lupa prefixnya. Oke, maka maka selanjutnya di sini adalah first IP-nya. Anda bisa lihat di sini juga ya, 128 sampai 143. Maka 143 itu jelas broadcast-nya ya, 143 broadcast-nya. Maka 129 first-nya. Kemudian 142 adalah last-nya. First, last, broadcast. Ini yang saya tulis adalah digit terakhir saja. Oke teman-teman, ini sudah dipakai, ini sudah dipecah, ini pakai, ini dipecah dipakai semua, ini dipecah baru dipakai satu. Oke, ini dipahamin ya agar nanti lebih mudah ketika ada soal-soal seperti ini. Ini belum diapa-apain, maka ini masih free di sini. Ini juga belum diapa-apain, masih free di sini. Gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya maka kita memenuhi yang terakhir di sini, yang 2 host. Yang 2 host di sini. Nah, ini kan isinya masing-masing berapa tadi? Kita lihat di sini. Ada 14 host. Ya, 14. Maka kalau di sini dikasihkan untuk 2 host kan banyak yang mubazir ya atau tidak terpakai. Maka yang ini kita pecah lagi, teman-teman. Kita pecah lagi di sini. Kita pecah lagi. Berarti pecahnya dari mana, Pak? Dari prefix 28 ke prefix yang menyediakan atau mendekati atau sama dengan jumlah 2 host. Oke, maka kita hitung di sini. 2 nggak mungkin ya. 2 kan dikurangi 2, 0. 4. Nah, di sini. 4 dikurangi 2, 2 host. 4 dikurangi 2, 2 host. Maka dari 28 menjadi ke sini jadi prefix berapa? Jadi 1, 2. Jadi 28, 29, 30. Maka jadi prefix 30 di sini. Nah, kita kasih warna dulu di sini ya. Nah. Oke, dari 28 ke 30 karena prefix 30 pas sekali menyediakan untuk 2 host. Pas sekali untuk menyediakan 2 host. Maka dari 28 ke 30 akan tercipta 4 subnet. Masing-masing subnetnya isinya 2 host. Kok 4 subnet, Pak? Karena dari 28 ke 30 ada 2 digit, 1, 2. 2 pangkat 2 dari rumus network atau subnet. 2 pangkat 2 hasilnya 4. Dari rumus host 2, 4 dikurangi 2, 2 host. Pas sekali untuk yang ini. Maka ini sudah terpakai, nggak boleh. Maka kita pecah yang sini, teman-teman. Nah, kita pecah yang sini. Dijadikan berapa? Dijadikan prefix 30. Dimana kalau ini kita pecah, ini kita bold dulu. Dimana kalau ini kita pecah akan tercipta 4 karena dari 28 ke 30. 2 digit, 2 pangkat 2, 4. Maka kita tinggal hitung saja. 192, 168, 72, 144. Ini yang pertama. Ini saya copy dulu karena ada tercipta 4 ya. Nah, 1, 2, 3, 4. Tercipta 4. Ini 4, 4. Tinggal selisih-selisihnya saja. 2, 4. Maka selisihnya 4, 4. Maka 144 ditambah 4. Maka 148. Ya. 148 ditambah 4. Maka 152. 152 ditambah 4. Maka 156. 156. Kalau belum yakin dengan perhitungan manual selisih tadi, ini kan kalau saya menghitung selisih adalah ininya 2, 4. Maka jaraknya mesti 4, 4. 2, 4, 8, 16. Maka jaraknya 16, 16. Kalau menghitung host kan dikurangi 2 ya. Kalau saya untuk menghitung jarak per networknya tidak saya kurangin 2. Jadi itu lebih cepat.
Pak, kita validasi dulu Pak, ini jangan-jangan keliru. Maka kita panggil IP kalkulator. Kita isikan yang ini ya, IP-nya ya. 144 dari prefix 28. Dari prefix 28 ya kan, ke prefix 30. Prefix 30. Nah, akan tercipta 4. 144, 148, 152, 156. Nah, benar ya untuk networknya ya. Saya tulis cuman di network subnet ID-nya. Kalau first last-nya sama broadcast-nya bisa pakai ini, atau bisa teman-teman kalau udah terbiasa pasti familiar. Nah, kalau sudah, maka kita langsung kasih tanda. Ini yang kita gunakan untuk yang jaringan ini. Maka kita tulis 192.168.144 ya, 144. Ingat prefixnya jadi 30. Berarti firstnya kita tinggal tulis, kalau 44 berarti 45, 145. Lastnya 146. Broadcastnya 147. Network selanjutnya masih 148 ya kan. Jadi nyambung terus teman-teman. Nah, berarti kita sudah semua nih Pak, sudah dapat network semua. Betul, 1, 2, 3, 4, 5. Dimana yang saya kasih bold di sini karena dipecah, maka sudah nggak ada. Ini udah nggak ada, ini udah nggak ada, ini juga nggak udah ada. Nah, berarti ada beberapa network yang masih kosong yang bisa digunakan. Nah, ini belum tersentuh. Ini masih sisa. Sebentar. Ini belum tersentuh, ini masih sisa, ini juga masih sisa. Kita kasih warna hijau. Nah, ini adalah network-network yang bisa dipakai kemudian hari. Di mana kita tahu network di sini isinya adalah 2 host ya. Ya. Network di sini isinya adalah 28 tadi. Di sini 14 host. Oke. Di sini isinya adalah 14 host. Ya. Di sini di 26 berarti isinya adalah 62 host. Teman-teman masih punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 jaringan, di mana 3 jaringan itu isinya 2 host, 2 jaringan isinya 14 host belum terpakai, dan 1 jaringan isinya 62 host belum terpakai. Ini digunakan untuk mecah ke sini ya, ini ke sini ya. Nah, teman-teman, kalau sudah seperti ini dan sudah dapat jaringan, udah kita tinggal enak tuh di situ. Tinggal mapping aja di sini. Ya kan? Oke. Sekarang untuk yang ini dulu ya, untuk yang terbesar dulu, ASW 4 LAN di sini. ASW 4 LAN. Jadi kita sudah fokus ke sini ya. Kemudian untuk mengisi ke sini. Ini adalah perhitungan kita. Oke, ASW 4 LAN, maka kita lihat teman-teman untuk topologinya. Nah, dia pakainya ASW 4 LAN ini ya. Dia topologinya berapa nih? Ini G berapa nih di sini? G01. G01 dulu. Kita isikan yang paling besar dulu ya biar nggak bingung ya, G01. Maka G01 di sini building berapa tadi? Building 2 G01. Building 2 G01 pakainya first IP. Maka ini kan. Nah, 1. Yang saya isikan digit akhirnya aja ya teman-teman ya, biar lebih mudah dan biar lebih cepat. Nah, ingat subnet max-nya prefix 26. Maka diisikan 255 255 255 192. Oke. Kemudian setelah tadi kita runut nih. Nah, ini sudah dapat ASW 4 second, host D adalah last. Isikan saja. ASW 4 adalah
IP keduanya berarti 2, ya kan? Host D lastnya berapa? 62. Nah, tinggal ininya di copy ya. Otomatis kan subnet max-nya sama di sini. Makanya kita urutkan dulu di situ. Nah, sampai sini paham ya? Berarti ini sudah di mapping ya. Ini sudah di mapping. Ingat, ada yang kurang. Nah, di sini default gateway-nya ngikut yang ini. Ngikut routernya, maka ini kita kopikan ke sini deh. Yang saya kopikan digit terakhir aja ya, nggak usah 192.168 dan seterusnya, nanti terlalu lama. Oke, gitu ya teman-teman ya, sampai lengkap gini dulu. Nah, per jaringannya. Nanti lakukan juga jaringan yang lainnya ke sini, di mapping ke sini. Gitu ya. Nah, mari kita lanjutkan untuk yang lainnya. Oke, kita lihat di sini dulu. ASW3 LAN jaringan ini ya, jumlahnya 29 dan seterusnya. Kita lihat di topologinya. Nah, ASW3 LAN 29 host, berarti kita lihat di sini. Oh, G00 building 2 ya, host C ASW3. Oke, kita sudah paham. Building 2 00 ya, pakainya first, maka yang 65. Berarti ini 65. Ingat 27 maka ingat berapa subnet max-nya? Kalau bingung, teman-teman bisa buka di sini sebenarnya ya. Nah, ini bisa nih contekan. Nih 224, maka kita bisa isikan di sini. Yang penting lengkap dulu ya. 255, 255, 255, 224. Nah, kemudian ASW3 yaitu secondnya setelah 65 berarti 66 ya, di sini 66. Kemudian host C ya. Tadi hostnya host C. Oke. Host C-nya berarti last 94. Kemudian ininya subnet max-nya kopikan. Oke. Dan ininya dikopikan sebagai default gateway-nya pada switch 3 dan host C. Oke. Sudah untuk yang ini ya. Lakukan hal yang sama untuk yang jaringan yang lain. Maka yang ini ya, ASW2 LAN, kita harus melihat topologinya agar tahu routernya berapa ya. ASW ini ya. ASW2 LAN, hostnya B, dia pakainya berapa di sini? Bentar. Tuh, nggak begitu kelihatan ya teman-teman ya. Ini G01 atau G02 nih. Karena sangat mepet banget. Oke. Atau kita sebenarnya bisa masuk dulu untuk identifikasi dulu ya. Diidentifikasi dulu. Saya masuk ke sini dulu. Sebenarnya bisa dilihat detail, tapi itu karena topologinya terlalu dekat ya. INT G0/0. Saya no shutdown dulu biar kelihatan yang mana. Nah, G00-nya ke sini ya kan, untuk routernya. Berarti G01 yang di sini. Maka kita kerjakan yang G01-nya dulu. Nah, ini berarti G01 teman-teman. Oke, G01 ASW2 host B. G01 itu first IP ya. First IP berarti 97. Kemudian ASW2 ini 98, secondnya ya, setelah 98. Kemudian lastnya 126. 126 itu ini 126. Dan jangan lupa di sini masih menggunakan prefix 27. Maka ini bisa copy ya. Kita copy pakai yang ini. Dan default gateway-nya pakai IP routernya. Copy. Nah, kenapa pakai itu? Karena di inilah yang membawai
ASW2, suite 2, dan host B. Kurang sedikit lagi ya teman-teman ya. Nah, maka kita lanjutkan saja tadi sampai yang ini ya. Selanjutnya untuk ASW1 maka tadi G00 ya, yang ini ya. Nah, yang ini. Tadi kan G00 kan kita hidupkan. Nah, ASW1 hostnya A ini. Ini first, ini second, ini last. Oke, maka yang ini force-nya adalah 129 ini. 129, kemudian ASW-nya 130 otomatis, kemudian last-nya 142. Dan jangan lupa dia di ini. Nah, prefix 28. Prefix 28 itu berarti belakangnya 240. Kalau tidak kurang pasti, teman-teman bisa ngelihat di sini. Nah, nih 240 belakangnya. Tapi kalau udah terbiasa pasti sudah tahu ya. Oke, maka kita isikan 255, 255, 255, 240. Kita kopikan ke jaringan subnet tadi, ini dan ini. Oke, kemudian kopikan juga IP dari routernya ini ke default gateway-nya suite dan host. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, kurang satu tahap lagi terkait dengan mapping ya. Oke, yaitu antar router atau WAN tadi ya. Yang WAN tadi 2 host ya, 145 dan 146. First-nya adalah building 1 kalau tidak salah ya. Building 1. Coba kita lihat instruksinya. Oh iya, ini ya, building 1 first IP. Maka kita kembali ke sini. Building 1 S00 itu menggunakan 145 dan ini 146. Oke, 145 dan 146. Jangan lupa di sini prefixnya 30, maka 255, subnet max-nya 255, 255, 255, 252. Oke. Kalau kurang yakin bolehlah sesekali kita ngelihat di sini. Nah, 252 ya kan belakangnya di sini. Oke, kalau sudah kita kopikan ke sini, kemudian ke sini. Untuk subnet max-nya, karena subnet max-nya otomatis sama. Nah, sampai sini teman-teman, mapping dari addressing tabelnya sudah lengkap ya. Nah, kalau sudah lengkap, maka selanjutnya kita tinggal mengkonfigurasi yang diminta saja. Ini coret-coretan kita mengerjakan, ini sebagai tabel bantu yang tadi kita kerjakan. Nah, targetnya ini. Kalau ini sudah selesai, maka kita tinggal konfigurasikan. Nah, pertanyaannya adalah yang diminta konfigurasinya apa saja? Maka kita lihat di topologinya dulu, sama kita melihat di instruksinya. Nah, yang disuruh mengkonfigurasi ini ya, yaitu configure IP address on building 1 router LAN interface. Oke, LAN interface-nya saja ya, LAN interface berarti G00 dan G01. Kemudian ASW3 suite ya, yang mana ASW3 itu yang ini ya. IP address-nya beserta default gateway-nya. Kemudian host D yang ini beserta default gateway-nya. Oke, kita satu persatu ya. Yaitu mulai dari building 1 LAN interface. Maka untuk membantu tadi saya membutuhkan tabel ini. Nah, buat contekan saya di sini ya. Building 1, maka yang ini nih, ini ya. Oke. Kita masuk ke sini. Kemudian tadi kita sudah masuk ke interface G00 ya. Ini ya yang tadi. Maka kita tinggal, karena sudah di no shutdown, maka kita tinggal IP address ya 192.168.72. Nah, G00 129 spasi subnet max-nya
255, 255, 255, 240. Oke, tinggal di enter. Sambil kita ngelihat nanti ya, completionnya naik enggak. Kalau mau no shutdown lagi juga boleh ya, padahal sudah up juga. Nah, kita lihat untuk ininya. Nah, completionnya naik dari 0 ke 23, maka kemungkinan mapping kita benar. Ya, 23 ya, tadi 0 sebelumnya. Nah, berarti benar. Selanjutnya maka kita lakukan untuk G01 ya. Kita langsung pindah INT G01, kemudian IP address. Ini ya, yang ini 97 192 168 72.97 spasi subnet maxnya 255 255 255 224, enter, no shutdown. Harusnya di sini hidup di topologinya ya, mulai hidup, dan kita cek di bagian completionnya. Nah, completionnya dari 23 menjadi 46, berarti betul yang kita lakukan. Kalau mapping kita salah maka nggak akan naik tuh completionnya. Oke, gitu teman-teman. Nah, untuk yang building 1 sudah lah ya, LAN-nya ya. Kemudian tadi suite 3. Suite 3 itu ini. Nah, maka kita tinggal masuk ke suite 3, klik. Kemudian kita enable dulu. Configure terminal. Selanjutnya kita masuk interface VLAN 1. IP address ya. IP addressnya tadi ini 66 192 168 72.66 spasi ini 255 belakangnya 224. Oke, 255 255 255 224, enter, no shutdown, dia hidup ya. Kemudian kita cek completionnya dulu. Jadi 70 bener naik. Dan ingat tadi dia mintanya juga include default gateway, Maka kita lihat tadi default gateway-nya adalah 65 ya. Ini ya. Default gateway 65. Maka default gateway posisinya di sini teman-teman. Nah, IP default gateway 192.168.72.65 ya, ini ya. 65, enter. Oke, sudah selesai untuk yang suite 3. Kita cek completionnya 80. Oke, tinggal yang ketiga ya. Oke, maka suite 3 sudah, tinggal host D. Klik host D-nya ya. Kemudian ini completionnya 80. Kita lihat tabel dulu yang tadi yang kita bikin, host D ini. IP address kita masukkan 192.168.72. host D 62. Kemudian ini ya, subnet maxnya 192 belakangnya 192. Oke, kemudian default gateway-nya 1, berarti 192.168.72.1. Oke, kalau ini benar ya, ini sesuai tabel ya, sudah sesuai. Kalau ini benar, maka harusnya completionnya naik. Nah, sudah 100%. Oke, sudah 100% teman-teman. Artinya mapping yang kita lakukan sudah benar, sudah sesuai, dan konfigurasinya tepat. Nah, silahkan untuk latihan hari ini teman-teman bisa memverifikasi sendiri connectivity-nya. Oke, itu dari saya. Semoga bermanfaat.